Konnichiwa semuanya. Konnichiwa pencinta bola. Konnichiwa tim nasional Garuda ini. Saya Hiroaki Gato ingin mengucapkan Sandy Walsh, selamat datang di Jepang dan welcome to Yokohama F Marinos. Omedetou gozaimasu. Yokoso Yokohama F Marinos へ。Yokoso J リーグへ。ということで、kali ini aku mendadak sih bikin video ini karena 2 hari yang lalu secara resmi diumumkan oleh Yokohama F Marinos bahwa Sandy Walsh bakal gabung ke timnya. Omedetou gozaimasu. Nah, kenapa aku bikin video ini? Karena di Indonesia, J-League itu udah lama dikenal luas sebagai liga yang tidak ramah pada pemain Indonesia. Ya nggak sih guys? Mulai dari Stefano Lillipali di Hokkaido Consadole Sapporo, Irfan Bahdim di Banforet Kofu dan juga Hokkaido Consadole Sapporo, Pratama Arhan di Tokyo Verdy, waktu itu J2, Kasta 2. Lalu Justin Hubner di Cerezo Osaka mengalami nasib yang sama, tidak dapat waktu main. Jadi saya paham banyak banget teman-teman Indonesia yang khawatir Sandy Walsh bakal ikut nasib yang sama dengan pemain-pemain tersebut. Apalagi Indonesia dan Jepang sedang masuk ke grup yang sama di kualifikasi Piala Dunia. Apakah Jepang itu membuat Indonesia susah? Karena kita kami Jepang itu ngekasih waktu menit untuk Sandy Walsh. Aduh, gimana ya? Jadi starter timnas Indonesia ini Sandy Walsh kan juga pasti butuh waktu main kan. Hari ini untuk video ini aku pengen memperkenalkan tentang Yokohama F Marinos, tim yang Sandy Walsh gabung, dan juga pelatih baru untuk Yokohama F Marinos dan juga pemain-pemain yang bakal menjadi saingannya Sandy Walsh. Tapi ini aku bakal bagi 2 video ya. Yang pertama untuk Yokohama F Marinos dan pelatih, dan keduanya untuk pemain-pemainnya. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir. Oke, langsung aja kita mulai dari tim Yokohama F Marinos. Yokohama F Marinos. Salah satu tim, aku sambil baca catatan nggak apa-apa ya, biar nggak salah. Salah satu tim yang punya penuh sejarah dan prestasi. Pasti banyak teman-teman Indonesia itu belum tahu tentang Yokohama F Marinos. Didirikan 1972. Udah lama banget. Sebagai klub sepak bolanya Nissan. Nissan kan yang bikin mobil ya, Nissan otomobil. J-League memulai dari tahun 1993. Jadi sebelum ada J-League, sudah ada tim Yokohama F Marinos ini. Lebih tepatnya Nissan Jidosha Soccer Club. Gitu ya. Jadi sudah cukup lama dan banyak pemain-pemain bintang yang muncul dari Yokohama Marinos ini. Dulu banyak pemain timnas dari Yokohama F Marinos ini. Nah, tim yang berada di J-League sejak tahun 1993, ya waktu mulai liga, sampai sekarang, tim-tim itu dipanggil Original 10. Original 10 itu Original 10. Karena awalnya J-League itu terbentuk dari 10 tim. Jadi 10 tim yang dari awal sampai sekarang masih eksis, itu dipanggil Original 10. Lalu, dari 10 tim itu, hanya 2 tim saja yang tidak pernah degradasi ke kasta-kasta bawah. Salah satunya adalah Kashima Antlers. Dulu ada pemain bernama Zico, God of the Football dari Brazil. Yaitu pernah main di Kashima Antlers. Dan satu lagi timnya adalah Yokohama F Marinos. Cuma 2 tim ini doang yang tidak pernah degradasi dari Liga 1. Hebat banget. Karena J-League itu saingannya sangat ketat. Bisa juga tahun sebelumnya menjadi juara, bisa degradasi. Itu juga bisa. Bukan kayak liga-liga Eropa yang lain,
tim-tim yang kuat itu hanya 3 atau 5, bukan. Ini semua tim itu selalu punya kemungkinan untuk bisa jadi juara, bisa jadi degradasi. Nah, Yokohama F. Marinos itu salah satu tim yang tidak pernah degradasi. Itu aja udah hebat sekali. Oh iya, for your info, tahun 1993, pertandingan pembuka, pertandingan benar-benar pertama untuk J-League, itu Yokohama Marinos lawan Tokyo Verdy. Kalian tahu Tokyo Verdy yang dulu ada Pratama Arhan yang main. Dulu, Yokohama Marinos sama Tokyo Verdy, dua tim ini adalah ikonik dari J-League. Sebagian besar pemain timnas itu dari kedua tim ini. Jadi pembukanya Yokohama Marinos sama Tokyo Verdy. Tapi lama-lama Tokyo Verdy mengalami krisis finansial dan degradasi. Dan tahun kemarin Tokyo Verdy itu setelah 16 tahun menantinya akhirnya promosi ke J1 dan selesai dengan peringkat 6. Sementara Yokohama F. Marinos tahun kemarin itu peringkat 9. Nah, 16 tahun kemudian Tokyo Verdy akhirnya bisa main di J1, bisa peringkat 6. Nah, itu for your info. Dan Yokohama F. Marinos tahun 2014 secara resmi gabung ke City Football Group. Kalian tahu City Football Group? Diwakili Manchester City di Premier League, New York City di Amerika, dan juga Melbourne City di Australia. Nah, sekarang ada 8 klub yang sudah gabung ke City Football Group. Dan Yokohama F. Marinos adalah salah satunya sejak tahun 2014. Dan Yokohama F. Marinos hometown, kota home adalah Yokohama, Prefektur Kanagawa. Cukup dekat dari Tokyo. Naik kereta paling 30-45 menit udah nyampe Yokohama nih. Dekat banget dari Tokyo. Home stadiumnya adalah Nissan Stadium. Nissan Stadium capacity-nya ada 72.000 orang dan sering digunakan untuk pertandingan internasional. Biasanya timnas juga sering main di stadion ini. Ini adalah home ground, home stadiumnya Yokohama F. Marinos. Warna timnya biru, merah, putih. Itu seperti bendera Prancis, ya. Oke, biru, merah, putih. Yokohama F. Marinos pernah menjadi juara J-League sejumlah 5 kali. 1995, 2003, 2004, 2019, 2022. Juara Empillars Cup. Dalam bahasa Jepangnya Tenno Cup. 7 kali mereka menjadi juara. AFC Champions League pertama kali ke semifinal tahun kemarin, season 2023-2024. Sayang sekali mereka kalah lawan tim Korea, kalau nggak salah, dan tidak bisa maju ke final. Tapi setidaknya tahun kemarin juga mereka maju sampai semifinal AFC Champions League. Mari kita lihat data 5 tahun belakangan ini dari tim Yokohama F. Marinos. 2020 dan 2021 pelatihnya adalah Ange Postecoglou yang sekarang menjadi pelatih Tottenham Hotspur di Premier League. Tahun pertama dipimpin Ange Postecoglou peringkat 9. Dan tahun berikutnya, tahun 2021, peringkat 2. Tahun pertama agak gagal, tapi tahun kedua hampir juara. Selisih poinnya juga cuma 3 atau 4 doang. Menjadi peringkat 2. Hampir jadi juara. 2022 dan 2023, pelatihnya diganti Kevin Muscat, yang sekarang menjadi pelatih Shanghai Motors China. Juara 2022. 2023 juga peringkat 2. Tapi tahun 2024 diganti lagi pelatihnya ke Harry Kewell, mantan timnas Australia. 2022 dan 2023 Yokohama F. Marinos itu dikenal sebagai tim yang attacking football. Mereka itu benar-benar serang terus. Itu sebenarnya mulai dari Ange Postecoglou juga sih.
Ange Postecoglou, Kevin Muscat itu attacking football. Benar-benar attacking terus. Kalau kebobolan 3, tapi golin 4 kan kita menang. Gitu caranya. Sebelum Kevin Muscat atau sebelum Ange Postecoglou, Yokohama Marinos itu tim yang terkenal sebagai tim yang kayak pintar bertahan. Tidak serang tapi tahan dulu. Skornya juga selalu low score 1-0 atau 0-0, 1-0 dan meraih poinnya dari cara main seperti itu. Tapi semenjak ada Ange Postecoglou dan Kevin Muscat jadi attacking football dan beneran bagus dan sempat jadi juara. Harry Kewell juga berlangsung attacking football tapi dia gagal. Di tahun 2024, lalu John Hudson menggantikan Kewell di bulan Juli kalau nggak salah, tapi nggak berhasil juga, berakhir dengan peringkat 9. Jadi tahun 2024 bisa dibilang agak gagal kalau Yokohama Marinos. Tapi kalau lihat dari tim-tim lain, peringkat 9 aja udah oke. Cuman kalau lihat dari Yokohama Marinos original 10 yang tidak pernah degradasi, peringkat 9 itu adalah gagal. Jadi, tahun ini City Football Group dan Yokohama Marinos itu pengen meraih kejuaraan lagi di J-League dan mau lebih bersaing. Tahun ini mendatangkan pelatih baru alias Steve Holland. Mari kita bahas tentang Steve Holland sekarang. Kalian tahu Steve Holland itu siapa? Usia 54 tahun. Pelatih yang sangat berpengalaman, tapi lebih tepatnya sangat berpengalaman sebagai asisten coach. Mari kita lihat. Prestasi yang paling terkenal dan paling dikenal oleh pencinta bola adalah menjadi asisten coach di Chelsea Premier League dari 2011 sampai 2018. Bekerja sama dengan mulai dari Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Jose Mourinho, Gus Hiddink, dan Antonio Conte. Nah, beliau si Holland ini bekerja sama dengan pelatih-pelatih yang sangat punya prestasi besar dan juga berpengalaman. Jadi, Holland belajar banyak dari pelatih-pelatih yang pernah mimpin Chelsea. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga buat Holland. Setelah dia meninggalkan Chelsea, dari 2013 sampai 2016, Holland menjadi asisten coach untuk timnas Inggris U21 dengan pelatih Gareth Southgate. Dari 2016 sampai 2024, dia menjadi asisten coach untuk timnas Inggris dengan pelatih Southgate juga. Akhirnya 2024 menjadi head coach untuk 2025 nih. 2024 meninggalkan timnas Inggris. 2025 dia menjadi head coach untuk Yokohama Marinos. Secara prestasi tidak diragukan sama sekali. Tapi kekhawatirannya, kecemasannya adalah kali ini Holland itu pertama kali menjadi head coach, bukan asisten coach. Secara pengalaman tidak masalah. Cuma asisten coach dan juga head coach itu adalah pekerjaan yang totally lain, berbeda. Jadi, apakah Holland bisa menjadi head coach yang bagus atau tidak? Kita harus lihat dulu musim ini. Semoga dia bertahan di head coach Yokohama Marinos selama 1 tahun season pertama ini ya. Dan Holland sendiri menyatakan bahwa musim ini dia bakal menggunakan formasi 3 center back. 3-4-3. Formasi 3-4-3. Beberapa training match sebelum mulai J-League. Nah, sebenarnya minggu ini nih, tanggal 15 itu pertandingan pertama untuk J-League musim ini. Sudah pakai taktik 3-4-3 ini untuk semua pertandingan training match. Jadi ya mungkin musim ini, setidaknya awal musim itu kan dia pasti pakai 3-4-3 ini. Nah, sampai segini
Di video berikutnya, aku akan memperkenalkan pemain-pemain Yokohama F. Marinos, khususnya defender yang bakal bersaing dengan Sandy Walsh untuk merebut 3 kursi itu di center back itu. Karena Sandy Walsh kan center back ya. Bisa main di kanan kiri sih, tapi di Yokohama F. Marinos itu untuk sayap itu ada pemain khusus. Pemain spesialisnya sayap itu udah ada. Dan 2 center back itu mengalami cedera akhir-akhir ini. Jadi Sandy Walsh pasti dipakai untuk 3 back, salah satu dari 3 center back. Apakah dia bisa merebut 3 kursi ini dari saingan-saingan yang ketat sekali di Yokohama F. Marinos atau tidak? Nanti video berikutnya aku bakal bahas tentang pemain-pemain lain di Yokohama F. Marinos. Terima kasih sudah nonton video sampai sekarang sampai ini. Kalian udah tahu Yokohama F. Marinos dan juga pelatih baru. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, komen, atau like, dan atau nyalain lonceng, bell, supaya ada notifikasi kalau ada video baru dari aku, Hiroaki Gato. Semua membantu ya. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Salam ya, pencinta bola, pencinta Garuda. Matane. Semoga Sandy Walsh sukses. Aku berdoa yang terbaik.